Link News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Cynthia Noventikusasi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Terapi plasma konvalesen sering menjadi perbincangan di masa puncak COVID-19 yang mewabahi Indonesia. Terapi untuk pasien COVID-19 ini merupakan sebuah metode pengobatan di mana plasma konvalesen ditransfusikan kepada pasien COVID-19 khususnya dengan gejala berat guna meningkatkan peluang kesembuhan pasien COVID-19. Berikut merupakan liputan dari rekan kami Jessica Gloria Jonandri dari PMI Lindungi Surabaya. Hingga saat ini, para ahli masih mencari informasi terkait dengan virus COVID-19 yang masih merebak. Nah, salah satunya ialah terapi plasma konvalesen yang hingga saat ini masih terus diteliti dan sudah mulai diterapkan di berbagai provinsi yang berada di Indonesia. Plasma darah konvalesen memang hanya dikhususkan bagi pasien yang bergejala berat. Untuk lebih jelasnya saat ini, saya sudah bersama dengan Dr. Felicia dan juga Suster Dian yang merupakan petugas kesehatan dari Rumah Sakit Lindungi Surabaya. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Saya punya beberapa pertanyaan, Dok, terkait plasma darah konvalesen untuk mengedukasi masyarakat dari awal. Sebenarnya, apa sih plasma darah konvalesen dan fungsinya itu untuk apa? Baik, jadi plasma konvalesen adalah cairan antibodi berwarna kuning pekat yang berasal dari tubuh seseorang yang sudah pernah terinfeksi virus COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh. Untuk terapi plasma konvalesen merupakan salah satu metode pengobatan COVID-19 yang kini digunakan untuk menangani pasien COVID-19, khususnya pasien dengan gejala yang berat. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 antara lain bisa mempercepat penyembuhan dan pemulihan, meringankan gejala yang dialami seperti sesak napas, nyeri di dada, dan juga demam. Kemudian mencegah komplikasi dan menurunkan keparahan penyakit, dan yang terakhir bisa menurunkan risiko kematian. Untuk cara terapi plasma konvalesen sendiri, dengan menggunakan plasma darah dari pasien yang sudah sembuh dari COVID, kemudian pasien tersebut tubuhnya membentuk antibodi terhadap COVID-19 yang dapat mengeliminasi atau memobilisasi virus sehingga lingkaran infeksi virus bisa terputus. Kemudian untuk pasien yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit dan menerima donor darah dari pasien sebelumnya yang sudah sembuh dari COVID-19 yang sudah mengeluarkan plasma darahnya. Nah, plasma darah ini diharapkan bisa mampu untuk menghindari tubuh dari serangan virus berlebihan serta memperbaiki jaringan tubuh pasien tersebut yang sudah rusak. Wah, sangat menarik sekali ya, Dok. Ya, ini adalah salah satu metode yang hampir dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia ya, Dok. Hingga saat ini, dari meningkatnya kasus kesembuhan yang ada di Jawa Timur, sudah ada berapa masyarakat sih yang menyumbangkan plasma konvalesennya? Untuk sementara, di PMI Lindungi Surabaya, kami sudah mendapatkan donor plasma konvalesen sekitar ribuan kantong. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendonorkan plasma konvalesennya, terdapat beberapa persyaratan utama nih. Yang pertama, pernah terinfeksi COVID-19 dan bebas gejala dalam waktu 14 hari sebelum donor, berusia 18 hingga 60 tahun, memiliki kadar antibodi yang memadai, berat badan minimal 55 kg, diutamakan laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil, tidak memiliki riwayat transfusi darah selama 1 tahun terakhir, dan tidak memiliki penyakit penyerta yang bersifat kronis. Baik, terima kasih Dr. Felicia. Sekarang kita beralih ke Suster Dian. Pasien penerima donor plasma bukan ditentukan oleh pasien itu sendiri, melainkan oleh dokter. Seperti bagaimana ya itu, Sus? Apakah bisa dijelaskan? Ya, selamat sore. Terima kasih Jessica. Okay. Ya, untuk kriteria penerima donor plasma ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu dikhususkan untuk pasien COVID-19. Kemudian terdapat 3 gejala, yaitu ada gejala sedang, berat, dan kritis. Cara membedakannya bagaimana sih? Cara membedakannya adalah dari saturasinya. Jadi untuk kategori penerima COVID sedang, itu nafasnya adalah di atas 20 kali per menit, dan nafasnya sekitar 93%. Kemudian untuk kategori penerima COVID berat, itu nafasnya adalah di atas 30 kali per menit, dan saturasinya di bawah 93%. Kemudian untuk kategori yang terakhir adalah kategori penerima COVID kritis. Jadi di sini adalah untuk kategori ini sangat perlu penanganan lebih dari dokter-dokter atau suster-suster karena mulai melemah dan lain-lain. Kemudian hal yang kedua adalah untuk pasien yang memiliki riwayat bawaan yang bisa memperburuk
saat keadaan mereka dalam kondisi terkena COVID-19. Jadi ini harus diwaspadai juga dan harus diperhatikan oleh dokter dan suster untuk penanganannya. Jadi ini terutama mereka yang kategorinya penerima COVID kritis atau gawat darurat seperti itu. Kemudian hal yang terakhir adalah untuk OTG atau orang tanpa gejala. OTG ini tidak masuk dalam penerima donor plasma karena OTG ini kan orang tanpa gejala, jadi masih bisa dan harus wajib isolasi di rumah atau beristirahat dengan hari yang sudah ditentukan oleh kesehatan. Kemudian ini untuk guna menekan penyebaran COVID-19. Seperti itu, Jessica. Baik, Sus. Untuk teknik yang membedakan dengan pendonor darah lainnya, itu seperti apa ya, Sus? Ya, untuk plasma konvalesen ini prinsipnya adalah donor aperesis. Jadi prosedurnya ini biasanya dilaksanakan ya sekitar kurang lebih 45 menit begitu. Jadi prosedurnya dimulai dari mempersiapkan kondisi pasien. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Felicia, jadi ada syarat-syaratnya untuk mendonorkan plasmanya. Kemudian setelah mempersiapkan kondisi, yang kedua adalah perlengkapan atau mempersiapkan alat-alat medis yang sudah disterilkan karena kan banyak ribuan yang mendonorkan begitu. Jadi seperti jarum, kemudian tabung, kemudian kantongnya untuk mengisi plasmanya tersebut dan lain-lain. Kemudian setelah mempersiapkan semuanya sudah siap, langkah selanjutnya adalah akhirnya kita melakukan transfer plasma. Jadi di sini plasmanya masuk dari tubuh masuk ke dalam tabung atau kantong yang sudah disediakan begitu. Kemudian di sini prosedurnya atau langkah-langkahnya saat transfer plasma ini dibutuhkan sekitar 1-2 jam gitu. Jadi untuk menyelesaikan prosedur ini. Jadi di sini umumnya seperti mirip dengan transfusi darah seperti itu. Kemudian setelah melakukan transfer plasma, dokter di sini harus tetap mengawasi secara ketat untuk pasiennya ini. Karena maksudnya adalah untuk memantau kondisi pasien. Jadi setelah mendapatkan atau setelah mendonorkan begitu. Jadi dokter mungkin ada memberikan obat-obat seperti antivirus atau obat-obat yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya begitu. Baik, Sus. Hingga saat ini untuk kesembuhan pasien yang berat, dari pasien berat yang telah mendapatkan terapi plasma konvalesen sendiri, seberapa efektif sih plasma yang telah disumbangkan dari mantan pasien COVID-19 kepada pasien yang masih sakit dengan gejala berat, Sus? Ya, jadi sebenarnya kalau melihat data kesembuhan itu sebenarnya yang paling akurat adalah di rumah sakit. Tapi untuk kita sendiri kita hanya menyediakan saja. Jadi itu sangat efektif untuk menolong pasien COVID-19 dan dalam kondisi apapun, dalam gejala berat, sedang maupun kritis lainnya. Jadi di sini ada beberapa faktor keberhasilannya. Ada tiga hal utama, yaitu dosis, kemudian yang kedua adalah kadar antibodi, dan yang ketiga adalah waktu pemberian terapi plasma konvalesen. Jadi untuk dosis ini bisa dijelaskan dosis plasma konvalesen ini sebanyak 400 cc, kemudian sehingga satu pendonor ini sudah cukup mencukupi kebutuhan pasien gitu. Kemudian data satu kantong plasma ini berisi 3-5 cc per kilogramnya berat badan pada manusia atau pasien gitu. Kemudian dalam prakteknya itu pasien bisa menerima 2 kantong plasma, jadi bisa meningkatkan kondisi pasiennya tersebut menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kadar antibodi. Di sini sangat penting karena antibodi ini cenderung tahan lama dalam tubuh manusia karena juga menerima donor juga. Jadi antibodi itu bergerak lagi untuk menyesuaikan lagi tubuh kita dan memperbaiki dari sebelumnya gitu. Jadi yang terakhir adalah waktu pemberian terapi plasma konvalesen. Jadi di sini plasma idealnya itu jangka waktunya 9 hari sejak gejala muncul. Jadi waktu yang terbaik untuk mendapatkan atau menerima transfusi plasma konvalesen ini adalah 72 jam pertama sejak gejala muncul. Kemudian atau minggu pertama ketika terjadi demam. Jadi setelah 14 hari sudah diberikan donor tersebut, akan muncul organ-organ yang rusak. Maksudnya organ yang rusak itu mulai diperbaiki lagi karena ada antibodi juga gitu. Dari segi pernapasan maupun antibodinya. Begitu, Jessica. Terima kasih atas wawancaranya. Diharapkan dengan bertambahnya pasien yang telah sembuh, masyarakat diharap peka dan bisa membantu saudara kita yang masih terus berjuang melawan gejala yang berat. Dari Surabaya, Jessica Gloria Jonandri, Suling News melaporkan. Kepada rekan kami Jessica, saat ini kami juga terhubung dengan salah satu perwakilan mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya, Saudari Becky Teresa, yang berperan aktif dalam menggagaskan kampanye Surabaya Lindungi bertajuk pendonoran plasma konvalesen bagi pasien COVID-19. Selamat sore,
Saudari Becky. Selamat sore. Mungkin sebagai perkenalan bisa dijelaskan secara singkat apa itu Surabaya Lindungi. Jadi, Surabaya Lindungi atau yang disebut Suling adalah rangkaian kampanye yang berisi talk show, serta pemanfaatan media sosial sebagai wadah edukasi bagi masyarakat umum dan lingkup Universitas Kristen Petra mengenai terapi plasma konvalesen. Kampanye kami bertemakan dari kami untuk kamu yang memiliki makna sesuatu yang dimiliki dihasilkan dari masyarakat Surabaya, harapannya dapat dibagikan kembali untuk masyarakat Surabaya demi kesejahteraan bersama. Baik, apa manfaat dari kampanye itu? Harapannya, mahasiswa dapat membagi pengetahuan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi donor plasma konvalesen di Kota Surabaya sehingga angka kesembuhan COVID-19 bisa meningkat. Untuk pendonornya sendiri, apakah ada manfaat? Tentu saja, untuk pendonor nanti tentunya akan mendapatkan screening gratis kadar antibodi dan penyakit menular. Dan nantinya orang yang mendonor akan memproduksi plasma yang baru. Baik, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Dengan adanya Suling ini, diharapkan bisa mewujudkan Surabaya yang lebih sehat. Jadi, jangan menunggu-nunggu lagi untuk kesempatan ini datang kedua kalinya. Segera daftarkan diri Anda untuk berpartisipasi dalam kampanye ini. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Becky seputar liputan sore ini. Saya Cynthia Novianti Kosasi, pamit undur diri dan sampai jumpa.